Islam di Rusia saat ini telah tersebar di seluruh distrik federal Rusia. Di distrik federal pusat sendiri, terdapat Masjid Katedral Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin dianggap sebagai sosok pemimpin yang ramah dengan keberadaan Muslim di negaranya. Beberapa sikap Putin yang terbuka kepada Muslim. Beberapa waktu terakhir, sentimen yang menyejukkan dari pemimpin negara Barat kepada Islam juga terdengar dari mulut Presiden Rusia, Vladimir Putin. Bahkan, Putin pernah mengutip surat Ali Imran ayat 103 ketika menyerukan perdamaian di Yaman. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika mau dahulu, masa jahiliyah, bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya, kamu menjadi saudara, kata Putin di Ankara. Kutipan ayat itu dituturkan Putin ketika menyampaikan pernyataan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani setelah menggelar pertemuan tinggi. Berikut biografi dan fakta mengejutkan tentang Presiden Rusia Vladimir Putin. Vladimir Putin hadir pada peresmian Masjid Katedral Moskow. Masjid Katedral Moskow menjadi tempat ibadah utama bagi umat Islam. Masjid terbesar di ibu kota Rusia itu menjadi pusat gerakan organisasi-organisasi Muslim Rusia, seperti Dewan Mufti Rusia dan Dewan Agama Muslim Federasi Rusia, yang keduanya diketuai Mufti Besar Rusia, Syekh Rafil Gainaddin, selama 30 tahun terakhir. Setelah direkonstruksi besar-besaran, Masjid Katedral Moskow diresmikan pada tanggal 23 September tahun 2015 lalu. Tak hanya Putin, peresmian itu dihadiri Mufti Besar Rusia, Syekh Rafil Gainaddin, Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Masjid Katedral Moskow menjadi pusat atraksi bagi ribuan umat Islam. Selama lebih dari 1 abad, masjid megah ini telah menjadi pusat daya tarik bagi ribuan Muslim dari seluruh dunia. Lebih dari 100.000 umat Islam selalu hadir di masjid ini ketika melaksanakan salat Idul Adha dan Idul Fitri. Masjid yang dibangun sejak 1904 ini telah direkonstruksi sebanyak 20 kali. Sekarang total luasnya mencapai 18,9 ribu meter persegi. Bagian atas kubah dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Masjid yang dibangun 6 lantai ini dapat menampung lebih dari 10.000 Muslim. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan rasa bahagia dan ucapan selamatnya pada umat Muslim di Rusia terkait Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Menurut dia, sebagai hari keagamaan besar yang menandai bulan suci umat Muslim, Idul Fitri memiliki makna khusus. Perayaan akhir bulan suci Ramadan memiliki makna spiritual khusus, ujar dia seperti dilansir TASS. Selain itu, Putin juga memuji Islam sebagai bagian terpenting dalam masyarakat Rusia yang beragam. Nenek moyang kami tidak pernah mendiskriminasi satu sama lain atas dasar etnis dan keyakinan, kata dia ketika bertemu ulama Muslim di Ufa, Bashkortostan, seperti dilansir The Voice of Russia. Menurut Putin, Muslim merupakan umat yang saling menghormati dan mendukung dalam suka dan duka. Mereka juga meninggalkan warisan yang besar, yakni persahabatan yang menghindarkan saling menghancurkan dan menyalahkan. Vladimir Putin adalah sosok yang sangat berpengaruh di negara Rusia semenjak tahun 1999 sampai sekarang. Dia pernah menjabat 2 kali sebagai Presiden Rusia dan 2 kali pula menjadi Perdana Menteri. Itulah yang membuat Putin tidak lepas sebagai pengambil keputusan penting bagi Rusia. Mengutip laman Britannica, secara berurutan, Putin menjabat Perdana Menteri pertama kali untuk periode tahun 1999 sampai tahun 2000. Lalu, dia menjadi presiden pada periode tahun 2000 sampai tahun 2008. Dia kemudian kembali menjadi Perdana Menteri pada tahun 2008 sampai tahun 2012, serta kembali sebagai Presiden tahun 2012 hingga sekarang.
Pria 69 tahun, kelahiran tanggal 7 Oktober tahun 1952, ini merupakan mahasiswa hukum dari Leningrad State University yang lulus tahun 1975. Salah satu gurunya adalah Anatoly Sobchak yang merupakan politisi reformasi di periode Perestroika. Putin lalu melangkahkan karir pertamanya sebagai perwira intelijen asing untuk KGB. Putin bergabung sebagai KGB selama 15 tahun, termasuk 6 tahunnya dihabiskan di Dresden, Jerman Timur. Pada tahun 1990 dia pensiun dari KGB dengan pangkat letnan kolonel. Setelah itu, dia menjadi rektor di Leningrad State University. Setelah itu, Putin sempat menjadi penasihat wali kota St. Petersburg, Sobchak. Dia dikenal memiliki kemampuan memadai dan cekatan untuk menyelesaikan suatu masalah. Putin lalu diangkat menjadi wakil wali kota pada tahun 1994. 2 tahun kemudian Putin pindah ke Moskow dan bergabung dengan staf kepresiden sebagai wakil Pavel Borodin, kepala administrator Kremlin. Pada Juli tahun 1998, karir Putin naik lagi dan diangkat sebagai direktur FSB atas mandat dari Presiden Boris Yeltsin. Mengutip situs biografi, Presiden Yeltsin memutuskan untuk mengganti Perdana Menterinya di tahun 1999. Ternyata, Putin diminta untuk menggantikannya. Pada Desember tahun 1999, Yeltsin memundurkan diri dan menunjuk Putin sebagai pejabat presiden sampai datangnya pemilihan umum resmi. Putin lalu mengikuti pemilu dan memenangkan jabatan Presiden Rusia dengan kemenangan 53% suara. Presiden Putin memerintah pertama kali pada tahun 2000 sampai tahun 2008. Selama masa kerjanya, Putin melakukan restrukturisasi pemerintah dan meluncurkan investigasi kriminal ke dalam urusan bisnis warga negara Rusia. Pada masa itu, Putin juga melanjutkan aksi militer Rusia di Chechnya yang berakhir pada tanggal 16 April tahun 2009. Putin tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden pada 2008. Namun, dia angkat kembali sebagai Perdana Menteri oleh penggantinya yaitu Dmitry Medvedev. Langkah ini berujung pada kembali menangnya Putin dalam pemilu presiden pada Maret tahun 2012. Kembalinya Putin sempat diwarnai protes yang meluas karena dituduh mencurangi pemilu. Kendati demikian, dia tetap dilantik dan membuat berbagai kebijakan kontroversial untuk urusan dalam negeri dan kebijakan luar negeri Rusia. Salah satu kebijakannya yaitu mengesahkan undang-undang yang melarang adopsi orang Amerika Serikat, AS, atas anak-anak Rusia pada tahun 2013. Hubungan Rusia dan AS pun kian menegang setahun kemudian saat Rusia memberikan suaka pada Edward Snowden. Snowden merupakan orang yang dicari AS lantaran membocorkan informasi rahasia dari National Security Agency, NSA. Atas kebijakan ini, Presiden Barack Obama kala itu sempat membatalkan rencana pertemuan dengan Putin. Putin pernah pula membuat marah orang-orang dengan homoseksual. Dia mengeluarkan undang-undang anti-gay yang melarang pasangan gay mengadopsi anak di Rusia dan melarang propaganda seks menyimpang pada anak di bawah umur. Tidak lama usai Olimpiade musim dingin 2014, pasca tumbangnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovych, Putin mengirim pasukan Rusia ke Crimea. Semenanjung di pantai timur Laut Ukraina yang ada di Laut Hitam itu menjadi bagian dari Rusia sampai mantan Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev, memberikannya pada Ukraina di tahun 1954. Yuri Sergeyev, Duta Besar Ukraina untuk PBB, mengatakan sekitar 16.000 tentara Rusia berada di wilayah tersebut. Tindakan Rusia ini menarik perhatian berbagai negara Eropa dan AS yang menolak menerima legitimasi referendum mayoritas warga Crimea memilih memisahkan diri dari Ukraina dan bersatu kembali dengan Rusia. Putin berkilah bahwa pengiriman pasukannya ke sana untuk meningkatkan pertahanan militer Rusia di dalam negeri karena armada Laut Hitam Rusia bermarkas di Rusia. Dia juga membantah tuduh negara lain, terutama AS, yang menuduh akan melibatkan Ukraina dalam perang.